Ibu Ketua Gugus 2 Kecamatan Sumitaran, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah Segugus 2 Kecamatan Sumitaran, dan seterusnya kepada teman-teman guru, baik guru kelas, guru bidang studi Segugus 2 Kecamatan Sumitaran. Perkenalkan, saya Beni Firman, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tanah Datar dari SDN 10 Gurun, akan memberikan pembahasan materi filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru semuanya. Nah, ibu-ibu, kita lihat dulu ke depan. Ketika ibu-ibu dulu bersekolah, nah, apa pengalaman yang membuat ibu-ibu menjadi rindu ke sekolah, bernostalgia ke masa yang lalu? Apa kira-kira, cara kira-kira saja, apa yang membuat ibu-ibu semuanya rindu kembali ke sekolah? Sekarang kita akan bercerita di sekolah. Yang mau bercerita ke depan? Siapa? Ayah ibu, siapa yang mau bercerita? Ya, silakan ibu Evi. Kita akan minta nanti 2 orang untuk bercerita ke depan. Kalau dalam belajar seperti ini ya ibu-ibu ya, pasti senang ya. Kalau ada siswanya setiap ada pertanyaan dari ibu, siapa yang mau? Saya Bu. Saja depan. Nah, kasih aplaus untuk Bu Evi dulu. Kawan-kawan, saya mau bercerita. Masalahnya lah ya kawan-kawan. Bagusnya bahasa Indonesia dulu. Oh, dari kami mulai dulu ya. Yang pertama sekali yang akan kami ceritakan yaitu keinginan atau kerinduan kami kepada sekolah SD. Sudah lebih kurang 25 tahun kami berangkat dari SD. Yang sangat menyenangkan di sekolah SD itu adalah pergi dari rumah ke sekolah, tujuannya main tali merdeka. Main tali merdeka. Sampai di sekolah, belum datang dulu kami main tali merdeka. Yang lucunya ibu-ibu main tali merdeka itu, kami memamerkan kalau pakai celana baru. Kalau pakai celana baru main tali merdeka, perutnya diangkat tinggi-tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Becky. Ada yang punya cerita yang sama dengan Becky? Sekarang saya mau bertanya dulu. Tadi dengan menegakkan sebuah disiplin, Bu Eki gurunya kalau tidak membuat berdiri di depan atau berdiri, dia merasa senang. Kalau tidak seperti itu, dia tidak berhasil sekarang. Ada yang sependapat dengan Bu Eki? Jujur saja ibu, tak apa-apa. Umpamanya kalau mengatakan saya tidak senang, maka ketika saya dihukum, saya berjanji nanti ketika saya jadi guru saya tidak mau lagi menghukum anak. Ada yang mau bercerita setuju dengan pendapat Becky tadi? Siapa dulu? Ya, ibu setuju ibu? Setuju ibu dengan kalau seandainya ibu di posisi Becky dikasih hukuman, apakah ibu senang? Kalau Becky kan senang tadi. Kalau waktu dulu tuh tentu tidak senang. Iya, Kalau senangnya tentu sekarang. Ini jawabannya ini yang saya harapkan. Jawaban kejujuran seperti itu. Ketika ibu menjadi seorang siswa, seorang murid, apakah ibu senang dapat hukuman atau tidak? Itu pertanyaan. Tidak. Semuanya tidak. Tidak ya. Kita baru tahu manfaatnya setelah kita berdiri di depan kelas. Iya, setelah kita berdiri di depan kelas. Ini tujuan sebenarnya guru kita. Tapi ketika itu, apakah ibu-ibu
senang? Tidak. Nah, ini cerita Bu Evi. Nanti kita akan kembalikan cerita nanti di lain waktu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, ibu-ibu semua akan saya bawa ke zaman kolonial. Berarti kita belum hidup waktu itu. Kita lakukan kelas balik. Silakan tadi. Video pendidikan zaman kolonial. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1850, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk menjadi calon-calon pegawai. Ini adalah pengantar menuju video kedua, filosofi pendidikan ajar Dewan Tan. Salam dan bahagia. Oke Bapak Ibu, kita sudah bernostalgia sebelum kita lahir tahun 1800-an. Ketika itu bangsa kita masih dalam penjajahan kolonial. Ibu-ibu sudah perhatikan tadi bahwa yang boleh mengecap pendidikan itu hanya orang-orang tertentu saja dan tujuannya untuk kepentingan penjajah. Seandainya jika ibu hidup di zaman itu, mungkin kita juga tidak bisa mengecap pendidikan seperti sekarang. Karena saya bukan keturunan ningrat. Ya Ibu ya. Lahirnya Budi Utomo, Taman Siswa, merubah semua di sana, dihajar Dewantara. Mungkin ibu-ibu selama ini mengenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, mendirikan Taman Siswa. Katanya, kata yang dia buat itu ibu-ibu, taman. Biasanya taman itu untuk apa? Bermain. Taman siswa. Berarti tempat bermain bagi siswa. Apa hubungannya dengan belajar? Kenapa belajar itu identik dengan bermain? Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Ini mengenai nggak usah itu tadi ini mengenai profil atau keadaan pendidikan di zaman kolonial. Sekarang timbul pertanyaan. Di zaman yang sudah merdeka, bahkan sudah puluhan tahun kita merdeka, apakah benar pendidikan kita ini sudah betul-betul merdeka? Belum, Bu? Kenapa Ibu? Boleh Ibu kasih contoh? Guru di dalam kelas masih terikat dengan pembelajaran K13, hanya berpedoman pada tema. Oke, salah satunya kata Bu Eva, guru dalam, makasih ya Ibu ya, guru dalam kelas masih terikat dengan buku K13. Kalau menurut Ibu, bagusnya bagaimana Ibu? Lebih bagusnya Ya. buku untuk guru itu sama dengan yang lama, ada panduan untuk guru itu khusus. Ada
ada panduan khusus. Ya. Kalau tingkat 13 di buku itu kan ada, kalau buku guru kan ada hanya tuh pelajarannya hari ini itu kan di PB itu yang akan kita pelajari. Nah, terus untuk pengembangannya waktunya tidak cukup. Oke. Menurut ibu-ibu semua, PH, PTS, dan PAS itu sudah merdeka kah? Sudah pembelajaran yang merdeka kah? Belum. Kenapa belum? Ya, nanti jawabannya nanti ya, kita harus dulu. Setelah ini biar ada pertanyaan-pertanyaan dan menarik bagi ibu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ibu-ibu. Ya, kita tentukan dulu yang itu. Apakah PTS, PAS, dan PH tadi sudah menciptakan suasana yang merdeka bagi anak kita? Ini bukan kita ya ibu ya, bukan kita, tetapi murid. Oke, kita lanjut ya ibu ya. Silakan. Pengertian pendidikan menurut K.H. Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Berarti pendidikan dan pengajaran ada dua hal yang berbeda misalnya kalau kita lihat ya. Kalau biasanya kita akan menganggap pendidikan pengajaran itu kan sama. Jadi betul tujuan dari pendidikan itu. Pendidikan, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yang pertama adalah menuntun. Kemudian segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Adakah di sana kita menemukan tujuan pendidikan itu mendapatkan nilai yang tinggi? Ya. Kan dalam hati kita tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, apakah menurut Ki Hajar itu mendapatkan nilai yang tinggi, lulus 100%? Ada seperti itu. Silakan nanti kita jawab sendiri pertanyaan-pertanyaannya atau kita diskusikan. Ya. Kemudian menuntun, ada kalimat menuntun. Jadi kerja kita ibu-ibu di dalam kelas itu menuntun, bukan menuntut. Bukan menuntut. Kita menuntut. Nah, kemudian segala kekuatan kodrat, apalagi ini? Nanti di slide berikutnya akan dijawab. Apa itu kekuatan kodrat? Kemudian untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan. Jadi yang penting betul dalam sebuah pendidikan itu, anak itu harus selamat, harus bahagia. Ini yang sering kita lupakan. Apakah benar anak kita sudah bahagia? Anak kita di rumah maupun anak kita di sekolah. Apakah mereka bahagia dengan yang kita lakukan? Nah, ini kita bertemu dengan cerita Bu Eti tadi. Anak itu ke sekolah tujuannya bermain. Yakin Ibu? Dunia anak itu memang bermain. Berbeda dengan kita Ibu. Kita sering mengatakan kamu bermain terus, kapan bintangnya? Memang dunia anak itu yang bermain Ibu. Kodrat anak itu yang bermain.
perasaan, kemauan, dan tenaga. Budi pekerti. Ada rasa, karsa, cinta. Harus seimbang. Cinta itu menuntut dengan pikiran. Hukuman tadi itu pikiran. Rasa. Contohnya kita membuat bunga. Berarti itu rasanya yang kita munculkan. Seninya. Kemudian olah cinta, olah rasa, olah karya. Kemudian ada nanti olahraga yang tidak boleh lupa. Kemarin ketika pandemi kita dilarang untuk olahraga, sehingga anak kita di dalam kelas menendang meja. Ya, Bapak Ibu, Ibu ya. Kita lanjut tadi. Relevansi pemikiran KKD terhadap transformasi pendidikan. Gambar apa ini Ibu? Tata surya ya, tata surya. Di tengah ada matahari. Di sekelilingnya ada planet-planet. Pernahkah planet itu berhenti berputar? Tidak. Dia selalu berputar. Apakah sama kecepatan masing-masing planet itu berputar? Tidak. Planet Merkurius yang dekat dengan matahari cepat putarannya. Planet Neptunus atau Pluto. Pluto kan planet lagi ya. Nah setelah ya Neptunus ya. Lambat putarannya. Tapi dia berputar juga. Itulah anak kita, ibu-ibu. Itu anak kita. Planet itu, anak kita itu berputarnya masing-masing. Dia sudah punya orbit masing-masing. Dia berputar, dia belajar, pemikirannya, daya tangkapnya sesuai orbitnya. Tidak bisa kita paksakan. Yang pasti mereka harus bergerak. Nah, itu kuncinya. Kalau nanti dikatakan, oh dia menurut itu, jadi dia tidak belajar, bukan seperti itu. Dia belajar, dia bergerak, semuanya bergerak. Tetapi kecepatannya berbeda-beda. Paham? Paham Ibu? Ya, kita lanjut lagi. Ini kebutuhan dasar anak kita. Kenapa mereka berkelahi? Kenapa dia menentu teman? Ini yang pertama. Yang pertama karena kesenangan. Ada anak yang senang melihat temannya menangis. Menangis anaknya, temannya, dia merasa senang. Kemudian kita kasih dan sayang. Ada anak kita ketika dia panggil, kita berlai, dia merasa senang. Kemudian ada penguasaan. Dia ingin menunjukkan lebih hebat daripada teman yang lain. Kemudian ada kebebasan. Dan kemudian ya, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada anak mengambil kue temannya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengambil kue temanmu? Saya mampu jawabannya. Berarti dia kebutuhan hidupnya. Ini 5 posisi kontrol menurut dosen yang kita lakukan selama ini. Ada kita di mana posisi kita selama ini. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita menjadi penghukum. Ketika dia tidak membuat PR, nanti kamu harus membersihkan WC. Berarti posisi kita itu masih penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya seperti ini. Kamu tidak bikin PR. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Setiap hari dia harus ke sawah. Setiap hari ke sawah, dia bertani, hujan panas. Jadi anak ini akan menjadi anak yang punya rasa bersalah yang tinggi. Merasa bersalah dia. Kemudian ada sebagai teman yang seperti saya contohkan tadi, kita berteman dengan anak. Ketika anak berada di sekolah
kita akan bertanya, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu salah atau benar? Kita akan kembalikan kepada mereka. Berarti kita sudah di posisi manajer. Kira-kira ibu-ibu, selama ini kita masih pada posisi siapa? Posisi yang mana? Ya, masih pada membuat orang merasa bersalah kata tadi. Kalau ibu yang lain masih di mana posisinya hari ini yang kita lakukan? Nanti jawab dalam hati kita ibu ya. Kita lanjut lagi. Ini ibu bisa ya nanti kalau ibu berbicara seperti ini, ibu berbicara mana? Saya ibu nanti. Lanjut lagi. Ini segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan suatu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, contohnya ada anak yang berkelahi. Kalau dulu kita berkelahi, menjauhkan kita akan langsung marah. Kenapa kamu berkelahi aja terus? Sekarang kita akan tanyakan kepada mereka dengan cara segitiga dan restitusi ini. Kita kali dulu. Ya. Restitusi. Kita yang pertama validasi tindakan yang salah. Kita tanya. Contohnya, Ibu Mary ini seorang siswa, dia berkelahi dengan temannya. Kita tanya, Mary, menurut kamu apa yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Kita tanya dulu. Kalau dia sudah meyakini sebuah keyakinan, salah Bu. Kenapa salah? Karena saya tidak menghargai teman saya tadi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga baru menstabilkan identitas. Kami bertanya mengatakan seperti ini, semua orang pernah mungkin melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu bisa kita perbaiki ya. Gitu. Tapi anak tidak merasa terpojok. Salah satu cara menerapkan disiplin positif. Nah, Ibu, kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan pertanyaannya. Ada yang bertanya? Silakan Ibu, ada yang bertanya? Ya. Sedikit kan, jadi kata Bu Nyoba kan ada tidak boleh dipaksakan, misalnya dia disuruh matematika, terus kita tidak boleh memaksakan sampai dia bisa gitu kan. Sementara tuntutan sekarang kan anak harus tuntas. Sementara kalau kita biarkan saja, berarti kan nanti kita masih pegang, masih PPS, masih ujian. Dengan masih Lepaskan itu sebelum saya tema saja dia kira. So orang yang mau. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, Ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum. Bu, sebagaimana yang telah banyak disampaikan tadi, ya, ternyata di lapangan ya, yang kita rasakan, Bu, kenapa anak-anak kita itu jauh dari sikap yang baik. Karena dia kalau disebut nggak punya karakter, entahlah ya bunda. Sebab banyak misalnya kita yang mengatakan ini A, kita ada pasti jawabannya C. Kan macam jawabannya. Sehingga ada kurang saling menghargai. Jadi bukan dari pengalaman atau dari ilmu yang didapatkan. Seharusnya kita bisa budaya merubah sikap anakmu, banyak bisa menghargai temannya. Bagaimana yang Bu sampaikan tadi Bu,
Anak-anak ini kenapa dia senang melihat temannya disakiti, senang dia melihat temannya menangis, Bu. Kadang-kadang terlalu syok kita juga ditegur oleh gurunya, malahan besar suaranya daripada suara guru. Jadi itu yang kami alami di sekolah. Jadi bagaimana caranya kita untuk beradaptasi atau mengembangkan ilmu yang telah ibu dapatkan, misalnya ibu belajar Singapura dari mana, gitu ya. Nanti kita kalau ada pertanyaan nanti kita akan jawab lagi. Kita jawab yang pertama. Yang pertama mengenai yang ditanyakan Ibu Megi tadi, kita disuruh katanya merdeka belajar, tetapi kadang-kadang masih kita dekat dengan garis pasar. Nah, inilah nanti akan berubah pada kurikulum baru kita ya, ini sudah mulai pada kurikulum baru yang akan insya Allah akan kita laksanakan. Kemudian ANPK merupakan salah satu rangkaian dari proses merdeka belajar tadi. Jadi tidak ada lagi ujian akhir sekolah. Yang sekolah ujian nasional itu kan tidak ada lagi. Ini salah satu rangkaian dari merdeka belajar. ANPK kemarin, asesmen kemarin merupakan satu juga rangkaian dari merdeka belajar. Jadi tidak ada lagi nilai pribadi tadi. Iya. Sekarang kita kan masih pakai kurikulum 2013. Mungkin sampai di situ. Mohon maaf kalau ada yang kurang pada PK-nya. Ini semua bukan beli, tapi cuma lagi. Kalau ada yang salah, sebenarnya seperti ini. Saya menuliskan di internet atau webinar tidak seperti yang saya sampaikan. Mungkin saya juga ada salahnya. Itu baru yang saya dapatkan. Itu kira-kira yang sudah. Nah, akhir kata kita akhiri dengan membaca